Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vera Sri Handayani dengan nomor pokok mahasiswa 2003-0107-2051 dari kelas akuntansi 402. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas balance score dan pengukuran kerja. Untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam satu periode, maka diperlukan pengukuran terhadap kinerja perusahaan. Salah satu metode pengukuran kinerja yang dapat digunakan adalah metode balance score yang menggabungkan 4 perspektif, yaitu 1 perspektif keuangan dan 3 non-keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran, sehingga dihasilkan penilaian yang telah mempertimbangkan berbagai faktor agar strategi diambil perusahaan ke depannya dapat lebih efektif dan tepat. Menurut Ciptani pada tahun 2000, banyak metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengukuran kinerja suatu perusahaan. Dalam manajemen tradisional, ukuran kinerja yang biasa digunakan adalah ukuran keuangan. Hal ini disebabkan karena ukuran keuangan inilah yang paling mudah dideteksi, sehingga pengukuran kinerja yang paling personal juga diukur dengan dasar keuangan. Kinerja lain seperti peningkatan komitmen personil, peningkatan kompetensi, dan lain sebagainya seringkali diabaikan. Dalam pendekatan balance score, pengukuran kinerja didasarkan pada aspek keuangan maupun non-keuangan. Selanjutnya, aspek non-keuangan mendapat perhatian yang cukup serius karena pada dasarnya peningkatan kinerja keuangan bersumber dari aspek non-keuangan, yaitu peningkatan cost effectiveness proses bisnis, peningkatan komitmen organisasi, dan peningkatan kepercayaan customer terhadap produk yang dihasilkan. Sehingga apabila perusahaan akan melakukan pelipat gandaan kinerja, maka fokus perhatian perusahaan ada pada peningkatan kinerja di bidang non-keuangan, karena dari situlah kinerja keuangan berasal. Selain itu, pengukuran kinerja sebuah perusahaan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang dapat dikontrol, dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor yang tidak dapat dikontrol. Faktor internal ini terdiri dari 2 bagian, yaitu kemampuan, kondisi politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Untuk dapat bertahan dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan harus memiliki keuntungan kompetitif yang dapat berupa kemampuan manajerial atau finansial. Oke. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan atau keuntungan atau kekuatan harus diketahui pengukuran kinerja kondisi sekarang. Terdapat 4 perspektif dalam balance score yang tadi, yaitu Oke, selanjutnya apa sih balance score itu? Balance score merupakan konsep manajemen yang membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. Balance score ini dikembangkan di awal tahun 1990-an oleh Robert Kaplan dan David Norton sebagai upaya untuk memantau pencapaian tujuan organisasi tidak hanya dari perspektif finansial, melainkan juga mempertimbangkan perspektif pelanggan, pertumbuhan, penyempurnaan proses internal, serta pembelajaran. Selain itu, balance score tidak hanya sekedar alat pengukuran kinerja biasa, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategis kepada seluruh tindakan dalam organisasi. Selanjutnya, ada 5 manfaat dari balance score dalam pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi pembangunan dan kebutuhan karyawan. Yang keempat, untuk menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana penilaian kinerjanya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai dasar bagi pemberian reward dan punishment.
Selanjutnya, menurut Nurjaman pada tahun 2013 terdapat 9 langkah yang dilakukan dalam proses pembuatan dan implementasi balance scorecard dalam sebuah organisasi seperti yang disebutkan Kaplan dan Norton, yaitu 1. Melakukan assessment organisasi secara keseluruhan, 2. Identifikasi tema strategi, 3. Menentukan tujuan dan sasaran strategi, 4. Mengembangkan peta strategi, 5. Penyusunan indikator kinerja, 6. Menyeleksi strategi prioritas, 7. Mengkomunikasikan, 8. Implementasi balance scorecard dalam organisasi secara keseluruhan, dan yang terakhir yaitu mengumpulkan data, evaluasi, dan penjualan kembali. Oke, setelah kita mengenal balance scorecard, kita akan coba membahas mengenai pengukuran kinerja itu sendiri. Menurut Fitria dan Ardiansyah pada tahun 2019, pengukuran kinerja pekerjaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan perusahaan tersebut telah dicapai. Oke, pengetahuan mengenai kondisi yang terjadi sekarang adalah dasar perusahaan untuk melakukan perbaikan dan melakukan langkah-langkah yang akan diambil pada tahap berikutnya. Oke, keberhasilan perusahaan pada masa yang akan datang dan berikutnya yaitu akan ditentukan oleh bagaimana investasi dan pengelolaan aset intelektual atau tak terwujud seperti kompensasi pekerjaan, loyalitas pelanggan, dan pengendalian mutu dari fokus pada bagaimana pengelolaan investasi pada aset fisik itu sendiri. Balance scorecard melakukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui 4 perspektif yang telah tadi saya singgung sebelumnya. Oke, pertama ada perspektif keuangan katanya, di mana konsekuensi ekonomi dari tindakan yang diambil dalam 3 perspektif lainnya. Oke, yang kedua ada perspektif pelanggan, mengidentifikasikan pelanggan dan segmen pasar di mana unit akan bersaing. Yang ketiga ada perspektif proses bisnis internal, yaitu menjelaskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai bagi pelanggan dan pemilik. Dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang mengidentifikasikan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk menciptakan pertumbuhan dan peningkatan jangka panjang. Itu tadi sedikit pembahasan mengenai balance scorecard dan pengukuran kinerja. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.